Pagi baru telah tiba, malam pun berlalu. Selamat pagi ibu bapak, oma opa, dan saudara-saudaraku yang baik. Kiranya kita memasuki hari baru ini dengan sukacita di dalam Tuhan, Sang Pemilik kehidupan yang kita kenal dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan yang kita renungkan, 1 Raja-Raja 19 ayat 3 dan 4. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun, sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati. Katanya, "Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih daripada nenek moyangku." Saudaraku, banyak milik manusia yang berharga. Adapun nyawa merupakan milik kita yang paling berharga. Saking berharganya, saat terancam orang berani membayar berapapun untuk menyelamatkan nyawanya. Lumrah, karena manusia cuma punya satu nyawa, tidak ada cadangannya, dan tidak diperjualbelikan. Bagi seorang nabi, hal itu pun sama. Wajar, saat nyawanya dalam bahaya, dia mengambil langkah penyelamatan. Seorang nabi pun berusaha agar nyawanya tidak hilang begitu saja. Dengan segala jerih lelah, dia tidak membiarkan nyawanya hilang sia-sia. Saudaraku, menyampaikan kehendak Tuhan amat terhormat. Seiring dengan itu, juga penuh resiko. Tugasnya untuk menyampaikan kehendak Allah sebagai seorang nabi, Nabi Elia tidak selalu disambut dengan ramah ataupun rasa terima kasih. Nasihat dan anjurannya tidak selalu diterima dengan sukacita. Di mata orang yang bergelimang kesalahan, terutama mereka yang enggan keluar dari sana, nasihatnya bukan suara yang diperlukan, malah dianggap mengganggu. Ya, mengusik wilayah kehidupan pribadi mereka. Nabi Elia merasakan dan mengalami resiko itu. Hidupnya terancam setelah menjalankan tugas kenabiannya. Memang tantangan berat. Kali ini yang dihadapi pun bukan figur yang sembarangan. Tugasnya mengharuskannya menghadapi 450 nabi Baal, para nabi sesat. Sesungguhnya tugasnya berhasil. Semua diatasinya dengan baik. Itu merupakan prestasi luar biasa. Nabi Elia dengan gagah berani menyelesaikan tugas itu dengan amat baik. Sayangnya saudaraku, Nabi Elia harus menghadapi dampak selanjutnya. Dan ini yang tidak mudah. Dalam hal ini, Nabi Elia mesti berhadapan dengan Ratu Izabel
sang ratu pelindung nabi-nabi Baal itu, sebagai perempuan nomor 1 di kerajaan itu, dia tidak berkenan dengan tindakan Nabi Elia. Ratu murka. Tingkat kemurkaannya sampai ia memerintahkan agar menangkap Nabi Elia untuk dibunuh. Betapa takutnya Nabi Elia. Nyawanya terancam. Sebagai seorang nabi, ia juga manusia. Ia tidak rela nyawanya hilang begitu saja. Situasi ini menimbulkan tekanan psikologis dan keresahan batin, sehingga sang nabi mengadu kepada Tuhan. Sekaligus terungkap pernyataan tanda ia tertekan dan frustasi serta mengeluh. Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Saudaraku, membawa orang lain untuk sadar dari kekeliruan ternyata membawa konsekuensi. Betul, ada orang yang berakal sehat yang senang jika salah diingatkan. Betul, ada orang yang hatinya terbuka jika berbuat keliru, terbuka dinasihati. Kemudian ia berbalik pada pola hidup yang benar. Bagaimanapun, nasihat yang tulus hati, motif murni, dan niat yang bening tidak selalu diterima. Padahal suatu nasihat berniat memberitahu dan mengajak kembali ke jalan yang benar. Tidak hanya Ratu Izebel, zaman kini pun ada orang yang memaknainya sebagai bentuk membuka aib. Nasihat disangkanya berniat mempermalukan. Bahkan ada yang merespon berlebihan dengan menilainya sebagai pencemaran nama baik. Tidak heran, reaksi marah dan tersinggung kemudian muncul. Saudaraku, siapapun yang bertindak keliru, bersyukurlah ada yang menegur dan menasihati. Teguran tanda peduli. Nasihat merupakan bentuk perhatian. Sebaliknya, andai orang lain diam, jangan senang dulu. Justru itu bisa mengantar masuk ke jurang kekeliruan yang lebih dalam. Sebaiknya, setiap orang mengingat, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Mari kita berdoa. Tuhan, berikan kami rasa tanggung jawab, mengingatkan yang bertindak keliru, dan berikan kami hati terbuka, menerima saran dan nasihat yang benar dan tulus dari sesama. Dalam nama Yesus kami menaikkan doa ini. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat memasuki pagi baru. Bersama Pendeta Emeritus Supriyatno, Tuhan memberkati.